Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 19 Januari 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah mempelai laki-laki bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi mempelai wanita yang sebenarnya bagi Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Peter Pangaila. Kepada Saudara Peter, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita hari ini, tanggal 19 Januari 2024, dengan judul Mempelai Laki-laki. Ayat inti diambil dari Yesaya 60 ayat 1 yang berbunyi, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Kepada mereka yang pergi menyongsong mempelai laki-laki, pekabaran ini diberikan. Kristus datang dengan kuasa dan kemuliaan yang hebat. Dia datang dengan kemuliaannya sendiri dan dengan kemuliaan Bapa. Dia datang bersama semua malaikat suci bersamanya. Sementara seluruh dunia berada dalam kegelapan, akan ada terang di setiap tempat tinggal orang-orang kudus. Mereka akan menangkap terang pertama dari kedatangannya yang kedua. Terang yang tak ternoda akan memancar dari kemegahannya, dan Kristus Sang Penebus akan dikagumi oleh semua orang yang telah melayaninya. Sementara orang jahat lari dari kehadirannya, para pengikut Kristus akan bersuka cita. Ayub ketika melihat saat kedatangan Kristus yang kedua kali berkata, "Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu." Ayub 19 ayat 27.
Bagi para pengikutnya yang setia, Kristus telah menjadi teman sehari-hari dan sahabat yang akrab. Mereka telah hidup begitu dekat dalam persekutuan yang terus-menerus dengan Allah. Kemuliaan Allah telah terbit atas mereka. Pada mereka, terang pengetahuan akan kemuliaan Allah dalam wajah Yesus Kristus telah terpantul. Kini mereka bersukacita dalam pancaran sinar terang dan kemuliaan Raja dalam keagungannya yang tak redup. Mereka dipersiapkan untuk persekutuan surga, karena mereka memiliki surga di hati mereka. Dengan kepala terangkat, dengan pancaran sinar matahari kebenaran yang menyinari mereka, dengan sukacita karena penebusan mereka sudah dekat. Mereka pergi menemui mempelai pria sambil berkata, "Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya." Yesaya 25 ayat 9. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, "Haleluya, karena Tuhan Allah kita, yang Maha Kuasa, telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai, dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia." Wahyu 19 ayat 6-9. Diambil dari Christ Object Lesson 420 dan 421. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Peter. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Yesus disebut pengantin laki-laki adalah untuk menyatakan hubungannya yang intim dengan pengantin wanitanya. Roh Nubuat berkata dalam Education halaman 268 paragraf 5 yang berbunyi, hubungan yang sangat erat dan sakral antara Kristus dan jemaatnya, Dia sebagai mempelai pria dan jemaat sebagai mempelai wanita. Dia adalah kepala dan jemaat adalah tubuh. Jadi, hubungan dengan Kristus melibatkan hubungan dengan jemaatnya. Dengan jelas dinyatakan bahwa mempelai pria adalah Yesus Kristus. Namun mempelai wanita hanya disebut jemaatnya. Yang manakah jemaat Kristus? Reformator Prancis bernama Lefebvre berkata dalam The Great Controversy halaman 213 paragraf pertama, "Jika engkau adalah anggota jemaat Kristus," katanya, "kamu adalah anggota tubuhnya. Jika engkau adalah bagian dari tubuhnya, maka engkau penuh dengan kodrat ilahi." Oh, andai saja manusia dapat memahami kesempatan istimewa ini, betapa murni, bersih, dan kudusnya hidup mereka, dan betapa kejinya kemuliaan dunia ini jika dibandingkan dengan kemuliaan yang ada di dalam diri mereka, kemuliaan yang tidak dapat dilihat oleh mata daging. Jadi, jemaat Kristus adalah mereka yang menjadi anggota tubuh Yesus, dan mereka yang menjadi anggota tubuh Yesus adalah mereka yang penuh dengan kodrat ilahi. Lalu, Roh Nubuat juga menjelaskan yang berikut ini tentang jemaat Kristus. Selected Messages, buku pertama, halaman 385, paragraf 1. Sebagai ranting-ranting yang hidup dari pokok anggur yang benar, semua orang akan dipersatukan dengan Kristus, Sang Kepala yang hidup. Kristus akan tinggal di dalam setiap hati, membimbing, menghibur, menguduskan, dan memperkenalkan kepada dunia kesatuan para pengikut Yesus. Dengan demikian, memberikan kesaksian bahwa kepercayaan sorgawi diberikan kepada umat yang sisa. Dalam kesatuan jemaat Kristus akan dibuktikan bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia.
Jemaat Kristus itu adalah jemaat yang bersatu dengan Kristus, yang adalah kepala jemaat, yang adalah pokok anggur yang benar, yaitu dengan cara menerima Kristus tinggal di dalam setiap hati. Nah, ingat kutipan sebelumnya yang berkata, jemaat Kristus adalah anggota tubuh Kristus yang penuh dengan kodrat ilahi. Lalu kutipan ini berkata bahwa jemaat Kristus adalah jemaat yang bersatu dengan Kristus, yaitu dengan menerima Kristus tinggal di dalam hati. Apakah hubungan penuh dengan kodrat ilahi dengan Kristus tinggal di dalam hati? Counsels to Parents, Teachers, and Students halaman 223 paragraf 2 berkata, ketika Kristus tinggal di dalam hati oleh iman, Roh-Nya menjadi kuasa untuk menyucikan dan menghidupkan jiwa. Kristus tinggal di dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh-Nya Kristus. Lalu, The Review and Herald tanggal 20 September tahun 1881 paragraf 4 menyatakan, Roh Kristus yang mengalir ke dalam hati semua orang yang memang bersatu dengan Dia membuat mereka mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Mereka menjadi murni sama seperti Dia murni. Inilah hubungannya dengan perumpamaan pokok anggur yang benar. Kita sebagai ranting-ranting saat bersatu dengan Yesus menerima Roh-Nya Yesus. Dan saat kita menerima Roh-Nya Yesus, Yesus membuat kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Inilah hubungannya jemaat Kristus yang penuh dengan kodrat ilahi dan jemaat Kristus yang bersatu dengan Yesus oleh menerima Kristus dalam hati. Kita bersatu dengan Yesus oleh menerima Roh-Nya, dan oleh Roh-Nya Kristus kita turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Karenanya, jemaat Kristus adalah mereka yang memiliki Kristus tinggal dalam hati mereka oleh kehadiran Roh-Nya. Itulah wujud dari penuh dengan kodrat ilahi. Merekalah mempelai wanita bagi Yesus. Itulah yang renungan hari ini nyatakan dalam Jesus' Name Above All Names halaman 26 paragraf 3. Mereka dipersiapkan untuk persekutuan sorga karena mereka memiliki sorga di hati mereka. Memiliki sorga dalam hati itu adalah sama dengan memiliki Kristus dalam hati. Sebab The Desire of Ages halaman 805 paragraf 3 berkata, dalam memberikan Yesus, Allah memberikan seluruh sorga. Saat menerima Kristus dalam hati kita, itu sama dengan menerima seluruh sorga. Dan itulah syarat jemaat menjadi mempelai wanita bagi Yesus yang adalah sang mempelai laki-laki. Penting bagi kita untuk mengenal siapa mempelai pria, namun lebih penting lagi untuk kita mengetahui syarat untuk menjadi pengantin wanitanya, yaitu memiliki sang pengantin laki-laki tinggal dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, sebab pengantin laki-laki tidak lama lagi akan datang untuk menjemput pengantin wanitanya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran yang menguatkan, yang penting bagi kami semua. Sebab memang Yesus adalah pengantin laki-laki, tetapi pengantin wanitanya adalah jemaat Kristus. Dan jemaat Kristus adalah mereka yang penuh dengan kodrat ilahi, sebab mereka bersatu dengan Kristus. Dan jemaat yang demikian adalah jemaat yang memiliki Kristus tinggal dalam hati mereka, oleh kehadiran Roh Kristus. Dan dengan demikian itulah wujud mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Itulah syarat untuk kami menjadi pengantin wanita bagi Kristus, sehingga pada waktu Yesus datang, Dia dapat menjemput pengantin wanitanya.
Karenanya tolong kami ya Bapa. Curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Roh Kristus, itulah wujud kami mengambil bagian dalam kodrat ilahi, itulah wujud kami memiliki seluruh sorga dalam hati. Dan pada waktu Yesus datang, kami layak untuk dijemput. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.